Ibu hadirin hadirat ingkang minulya kangge nglajengaken pengaosan tafsir surah Kahfi. Ayat ini. Ayat ini 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiya fis-suri fajama'nahum jam'a wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina 'arda alladziina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Afahasiba alladziina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Innal ladziina aamanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Matun terakhir surah Kahfi jumlah ayatnya 110. Mantun niki surah Maryam. Mantun surah Kahfi surah Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sak sampune menjelaskan tentang cerita tiang-tiang sing hebat. Jadi sak derenge kula lan panjenengan sak niki enik bangunan megah orang bisa tembundi-bundi zaman siyen pun wonten namine Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain enek namine malih Nabi Sulaiman. Macam-macam kata tiang siyen sing hebat-hebat, termasuk bukan hanya orang hebat menguasai menjadi raja, tapi termasuk orang yang berilmu. Sedaya ilmu saged dipahami. Sing luar biasa malih membangun benteng sing model gini kados ngoten. Lek tafsir niku antara napa? Lek tafsir niku enek sing napa namanya? Yang menguasai orang-orang itu akan nampak awake putih mripate cilik ngono. Awake putih mripate cilik. Niki sing akan menguasai mengbundi-bundi segala penjuru akan menguasai tentang masalah keilmuan termasuk teknologi. Gitu kok sing pundi. Enek sing mengadakan sahabat, ya Rasul kula sumerep tempate ya Jumat. Ini enek sahabat ngaku teng Rasul.
Coba yo apa kayak yo awakmu terus temenan. Jadi ini orang yang memang khusus di benar kayak mungkin kayak ilmu mukasafah. Jadi sumerep budi tempatnya, tapi secara teknologi kan gak ini sebenarnya. Bisa tersimpan. Tapi di zaman sahabat Nabi itu pun ini sih ngaku. Nabi apa? Ditulis hadis ini tentang tafsir Qurtubi ya Rasul. Kalau nanti sumerep panggil karena sahabat ini selalu keliling, bahkan nyampe ke negeri Cina atau budi-budi itu keliling. Itu cerita di zaman sahabat. Ini sahabat sing ngaku nanti sumerep, nopo sing nanti dibangun Dzulqarnain, dia boten ketinggal. Tingginya kayak gunung. Tingginya kayak gunung ngoten. Ini sih. Terus niku sedaya dijanjikan. Jadi pertahanan Dzulqarnain menahan Ya'juj Ma'juj ini faidahnya awak durobi. Jadi keluarnya Ya'juj Ma'juj ini lewes Allah ngendaki. Jadi janji Allah. Jadi termasuk salah satu tanda hari dia bumi ini penuh. Bumi ini penuh menungso gitu selang kabeh. Wa kana ba'du rabbi haqqo. Wa tarakna ba'dhum yauma idzi yamuju fi. Jadi bercampur. Jadi bumi ini penuh. Jadi orang bumi, penduduk bumi ini dipaksa di Ya'juj Ma'juj. Jadi kalah kabeh kan. Kayak tunduk kabeh. Dan kalau panjenengan kan paham. Sakniki mawon kuluran panjenengan wis diatur di salah satu wong kayak niki sedunia mana. Terus boten. Jadi canda-canda zaman siyen Rasulullah mawon pun sudah dawuh ngoten. Jadi ngomong Ya'juj Ma'juj niki ngomong. Qaharna man fil ardi wa man fis sama. Jadi aku paksa kata sinten ya? Kata Ya'juj Ma'juj. Aku paksa penduduk bumi untuk mengikuti apa yang dilakukan Ya'juj Ma'juj. Maka jadi fitnah ya ini. Jadi fitnah kangge orang yang hidup. Mantun ngoten Dajjal meninggal, napa kalah dari kan mantun niku Dajjal kalah baru Nabi Isa turun. Jadi panjang nih proses urip teng dunya niki panjang fitnah. Fitnah panjang sing mengorbankan keimanan kula panjenengan. Wa nufiya bisuri fajama'nahum jam'an. Ini sing menjelaskan tentang hari kiamat. Pun mantun ngoten ketika selesai Ya'juj Ma'juj selesai. Kemudian Nabi Isa turun malih Allah memberikan fitnah nopo kayak virus gitu. Ini ulat. Jadi kalau apa namanya? Senes, apa namanya? Dajjal itu lah. Yusuf itu lain dudan di unuqihim fayamutuna. Ternyata Dajjal ini mati ini kena nopo? Senes nopo? Senes setelah meninggal. Tapi Dajjal ini pada akhirnya mati ternyata kena penyakit. Ulat keluar teko gulune. Sedangkan tinggi Dajjal kayak niku wau. Tingginya sampai 100 kilo. Ternyata kematiannya itu hanya kena ulat. Kalau kayak penyakit kayak mungkin infeksi, kena infeksi maupun ngoten, ini sete ini pusing mati. Jadi nggak usah gede-gede musuhnya, wis kena hukumnya tergelincir titik wong niki langsung ambles ya semangat mampus kayak ngoten. Ini Dajjal proses. Fatak itu yutarmin fil bani bidua Isa. Termasuk Nabi Isa, sing nopo namanya, sing menjadi benteng bagi orang mukmin. Termasuk Nabi Isa, sing jadi benteng bagi orang mukmin yang selamat dari godaan Dajjal. Mantun dilempar di burung. Jadi proses terakhir lenyapnya Dajjal di muka bumi. Fakat itu yurutami filbar di Tuhan Isa. Ternyata dengan doanya Nabi Isa itu burung-burung melempar tas kerikil saking bundi, melempar kepada Dajjal. Jadi mantap kena penyakit
mangkul nonton dilempar, terus Dajjal tidak akan masuk ke kota Mekah dan Madinah dan Baitul Maqdis. Jadi teng bumi ini dilindungi dari Dajjal. Tu kolin tu ni yok nopo prosesnya wallahu a'lam. Jadi proses dengan datangnya Dajjal bin Jin. Jadi keluarnya itu dengan sudah kepastian Allah. Jadi tidak akan mungkin Dajjal itu keluar tanpa apa yang telah ditentukan oleh Allah. Fajama'nahum jama'a. Jadi ketika wis ditiup sangkakala baru kiamat terjadi. Wa aradna jahannama yauma idzil lil kafirina ardhon. Jadi pun mantun ngoten di Allah ditampakkan neraka jahanam bagi orang-orang yang kafir. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Jadi orang-orang sinten yang ditampakkan, yang dipastikan orang-orang itu akan menempati neraka itu orang yang pandangannya tidak melihat Al-Qur'an. Jadi kululan panjenengan boten purun memahami Qur'an. La yahtadu nabi dan tidak mengambil petunjuk daripada Qur'an. Jadi Qur'an dibiarkan dia ngomong kafir, orang-orang kafir. Orang-orang maksiat, orang-orang maksiat ini tetap mendapatkan syafaat Nabi, tapi pekiwe alam barzakh, pekiwe alam mahsyar, pekiwe siratal mustaqim, niki akan merasa. Niki ancaman sing mutlak niku kangge wong sing boten purun blas. Lek sik gelem-gelem titik-titik niku nggih tetep oleh syafaat. Oleh pertolongan meskipun tetap akan merasakan balasan dari Allah atas perbuatan amale sing boten boten istiqomah. Wa kanu la yastati'una sam'a. Jadi dia menutup telinga. Jadi boten purun mirengaken Qur'an. Tidak terima. Ada penghalang tengah ini buat ada penghalang. Kan berulang-ulang kayak ini diulang oleh Allah teng surah Hud mawon. Ketika orang-orang menjelaskan orang kafir nopo, ketika orang menjelaskan orang yang ahli maksiat, ketika menjelaskan orang yang membangkang terhadap Allah, pancen atine itu ditutup, tidak mampu memahami Al-Qur'an. La yadiruna ayyasma'u minan nabi ma yatlu alaihim. Dia tidak mampu mendengarkan dari nabi apa yang dibaca. Bahkan sakit, bahkan marah. Jadi ketika dibacakan Quran ini bahkan mangkel lek diwaca Quran. Dinasehati mangkel. Ini semi kafir. Maksud meh sami kafir. Tapi iman. Tapi lek dinasehati mangkel. Ini nawadan. Ya salah, tapi lek dinasehati Quran enggak terang, berterang. Lek sing kafir mutlak pancen wis nutup total. Jadi niki meh kafir, meh kafir. Bahkan mulai yastatimun nasama. Kafiran ini sama liwujudil hijab nih. Liwujudil hijab. Karena adanya napa namanya penghalang. Ini hidayahnya tidak dibuka. Hati ini boten dibuka oleh Allah. Na'udzubillah. Apa hasibal ladina kafaru ayyattabidu ibadi min duni awliya. Dan tiang-tiang kafir mengira sing mengambil yang menjadikan hamba-hambaku sebagai pelindung atau kekasih sinten malaikat. Kan di zaman jahiliyah kan ini malaikat kayak orang-orang meyakini niku dewa. Jadi dewa itu dianggap, malaikat itu dianggap dewa. Jadi malaikat itu dijadikan. Terus Nabi Isa dijadikan anak Tuhan, Uzair orang Yahudi. Min duni aulia. Jadi dijadikan kekasih-kekasih itu. Mengira, meyakini bahwa orang-orang tersebut mampu memberikan pertolongan. Dan dia meyakini tidak akan mendapatkan murka dari Allah, kata Allah. Meyakini karena dia meyakini orang-orang itu menjadikan Isa, menjadikan malaikat, menjadikan dia dijadikan pelindung, maka orang-orang tersebut tidak sadar bahwa aku akan menyiksa, kata Allah. Padahal kata Allah, inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzulan.
Padahal aku wis tak siap wong-wong sing model ngono iku adalah tempat neraka jahanam. Jadi orang-orang sing napa namanya sing menjadikan sesembahan selain Allah, meyakini ada kekuatan selain Allah niku, pastikan di Allah akan mendapatkan siksa. Dan mugi-mugi kula panjenengan sedaya yakin yang maos Quran kantos ngoten iki mantep temenan. Gak enek sing memberikan bahaya, gak enek sing mampu memberikan manfaat kejaba namung Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan meyakini kantos ngoten iki kan perlu proses. Lah boten. Meyakini kantos ngoten iki perlu proses. Kalau kanjang jenengan oh jare sapa lek gak ngene awak yo gak enek kan jalan keluar kan ngoten. Bayang kenapa contoh kecil sing sering kula jenengan contohkan, oleh wong loro ya kudu nang dokter. Kudu niku sing boten ansah. Paham sih? Lek ikhtiare iki pancen kudu nang tiyang sing ahli kesehatan. Tapi belum tentu kula jenengan mendapatkan kesembuhan. Meskipun nang dokter. Cuma ikhtiare kita beriku. Tapi lek pas kula jenengan ikhtiar loro terus wonten dokter. Kok malah terlintuni lorong untu malah terbengkele sepeda motor. Paham ya? Kita baru rusak. Terus keluar panjenengan nopo sepeda rusak malah ke dokter kulit ngono. Iki boten nyambung. Lan iki maksudnya niku ikhtiar. Pada kenyataannya meskipun orang ke rumah sakit, yo enek sing tambah loro ya enek sing sehat ya. Bahkan enek sing bening enggak. Enek sing gak dirawat yo sehat. Wong gak gelem teng dokter enten, gak gelem disuntik enten enten. Tapi sehat lek pas loro sehat. Maka ini ku yang menjelaskan hubungan antar sami makhluk ini namun sekedar ikhtiar. Contoh le api membakar. Bukti ini Nabi Ibrahim juga dibakar. Terus Nabi Ibrahim enggak dibakar. Ini contoh. Jadi cuma sekedar paham naluri manusia, pemahaman menungso mawon secara umum api niku membakar atas izin Allah. Iku akidah namanya iki kayaknya. Kayak kemulan panjenengan ikhtiar, lek pun ikhtiar niki 90% oleh hasil. Niku ikhtiar. Tapi atas izin Allah. Tapi lek gak diizini di Allah kayak meskipun ikhtiar yo nopo yo bulet ae. Terus nopo bulet ae gak oleh-oleh. Jadi ku yang namanya Quran panjenengan diyakini tauhid nih. Maka itu Al-Qur'an ini tauhidnya dikuatkan temenan karena nopo benjing satu-satu nih sing mampu yang mengangkat derajat itu adalah Allah. Ini Rasul dan para nabi dan ulama warasatul anbiya selalu nyiaraken kuat mau imani kan ngoten. Yakinkan kepada Allah, hilangkan hal-hal yang mengganggu. Nopo sing mengganggu? Ini pertama keindahan dunia. Kalau panjenengan seneng teng dunya niki lho nyawa. Nopo mawon sing boten tergoda kula panjenengan. Nyawang makanan enak-enak terus. Tambah suwe teng dunya niki makanane tambah enak. Terus boten macam ini kula. Biyen lek makan pohon tok. Saniki pohon digoreng. Lek sing kan didang tok kan boten. Sing paling parah malih lek zaman sien pohonnya sedikit dibakar. Terus tambah ngirit kan boten. Terus tambah jamu digoreng, digodhog sik terus nganu api. Terus ditambahi keju. Terus boten. Niki terus tambah api, makanan-makanan tambah api. Lha kula panjenengan terpengaruh. Giliran wis terpengaruh ibadahe arah-arah niki dalam segi makanan, dalam segi bangunan, dalam segi kenikmatan pemandangan tembundi sakniki sing gak sae. Indah-indah sudah. Oke, nikmat kaya seakan-akan menjanjikan kenikmatan yang hakiki teng dunia. Nah, itu sing garai kula panjenengan mulai lemah keimanan ini tentang akhirat. Padahal zaman sien pun dijelaskan kayak raja-raja niku lho.
kayak raja-raja sing menguasai dunia. Nah, beriki langsung dijelaskan kali Allah, "Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan Muhammad, apakah aku mau kau ceritakan, aku akan menceritakan kepada kalian orang yang sing paling rugi, akeh amale tapi paling rugi. Patah ngamal tapi paling rugi. Tak wali. Terus lek tiang gak ngamal rugi ya sih gak kaget. Oh pancen awak gak ngamal ngoten. Niki wong sing akeh ngamale tapi paling rugi. Sinten kata Allah dijelaskan di Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wong-wong sing sesat menyimpang jalan di dalam di waktu urip teng alam dunya. Contoh macam-macam tingkat kesesatan wong. Sing kula nanti aturaken. Pertama, orang Yahudi meyakini Nabi Musa dan Nabi yang lain tidak baik kan? Uzair anak Allah. Dan meyakini Isa bukan Nabi, Muhammad nopo malih. Jadi ini pembangkangan. Jadi diyakini sampai kiamat meninggal. Niku merasa kata amal sing baik. Maka enten ayat ini. Orang Yahudi debat kali Nabi. Nah orang Yahudi ini debat kali Nabi sebab asbabun nuzul salah satu ayat teng surah Kahfi niki turun. Niku sing terakhir, kul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Terakhir niku. Niku salah satu orang-orang Yahudi protes karena Taurat itu adalah ilmu yang nikmat yang paling besar. Merasa kayak jadi meyakini kayak sampai kiamat ternyata batal. Keliru. Kenapa? Karena tidak mengimani tentang Nabi Isa. Karena tidak mengimani tentang Nabi Muhammad. Itu tingkatan pertama. Yang kedua, tingkatan orang yang Nasrani. Jadi dollar ini sing tersesat dari jalan, mereka tersesat dari jalan agama, yaitu batal amalnya. Ketika urip teng alam dunia, tapi meyakini dia benar, meyakini apa yang dilakukan, yang diyakini sing dilampahi itu benar. Jadi orang meyakini Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Terus orang-orang yang orang yang bukan agama samawi, orang-orang kayak Hindu, Buddha kan sebenarnya samawi, bukan dari Tuhan, bukan dari langit Tuhannya. Iku meyakini malaikat sebagai dewa kayak ini. Meyakini malaikat sebagai dewa nggih sami. Iki dolla sa'yu. Niki tingkatan. Dan terus sing terakhir malih. Niki tingkatan akidah sing batal. Mutlak masuk neraka. Dan terus ditafsiri teng mriki di hadis Nabi napa namanya ayat niku hal nabiyukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabun annahum yusinuna sun'a. Ini orang-orang yang beriman tapi amalnya bukan karena Allah. Jadi niki rugi amal ya. Paham nggih? Lek wae kan rugi sedoyo, iman gak oleh, amal entek. Ya nglakoni ibadah lho yang Nasrani, yang Yahudi, ini ahli-ahli ibadah loh. Rajin teng gereja, rajin teng pura, kan bukan? Rajin situ, husuk. Bahkan paling lebih husuk nih kalau kadung sholat dulu lebih dengan. Lebih husuk temenan, pede. Bayang ngomong Hindu lepas kadung sholat, pakaiannya dulu ada tetap tinggal. Kira kelulan panjenengan wong Islam nek salat wis blonoan kaosan. Terus wonten sak pena kadang gak koploan. Tinggal iki wong pura. Depan teng niku teng Hindu niku lek kabeh salat butuh pakaian adat deh. Kayak nek umpamane kelulan panjenengan pakai baju sarung kayak ngoten iki coba lah nek putih koploan. Khusuk niku nek tiyang badhe salat sembahyang lah dari bahasane. Kululan banyak sebagian umat nopo sedot nopo rencang kululan banyak sampai naik deh tuh kaosan paling parah malih pas kaosnya kaos partai lah. Nama sallallahu Muhammad sampai naik elek so. Dan ini kululan banyak meyakini husuk
meyakini benjing akan mendapatkan perlindungan. Niki sing akidah, iman gagal, amale rugi. Nek sing imani hasil, tapi amale gak oleh. Kalau lampanya oleh fadilah iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, tapi amal-amal fadilah sholat, fadilah zakat, fadilah amal sedekah, fadilah ngaji, fadilah melangkah tersikil termasjid, boten asal. Dan ini akan menjadi jaminan benjing ketika bulan panjenengan masuk ke alam barzakh. Kenapa? Karena yang melindungi adalah amali. Jadi umum nek teng alam barzakh niki sing napa ketika bulan panjenengan meninggalkan dunia, kula pikiran nek kali menang ya. Sing melindungi, sing memuliakan ini amal bulan panjenengan. Ditanya di malaikat kalau pertanyaan ini macam-macam nih, pertanyaan kubur. Gak usah dihafal no nih, apa dia benjing. Pertanyaan kubur gak usah dihafal, gak usah dicatat. Amal no mawon, no sing didading no berita. Kok sinten? Umar buka sholat niku sing Jawa. Dengan kuat, mau kuat, wis sampean tenang ya. Sholat itu, pahalanya sholat itu berupa benda, apa ini? Pahalanya sholat itu berupa benda. Seandainya wis wallahu alam kayak nopo lagi. Cuma niku sing bentengi. Puasa, maka dikatakan hadis-hadis ketika engkau masuk ke alam barzakh kabeh iku teko. Salat teng sebelah puasa ini kan ngoten niku. Amal silaturahim teko kabeh. Dan niku sing bakal ngelindungi. Lek salate api. Paham maksudnya? Lek salate api, zakate api, imane api, sedaya. Nggih Quran kula lan panjenengan Quran salat cara ngomong jawab niku lek kula lan panjenengan Quran isa mulih terang mewah temenan tempate krana kula lan panjenengan ahli Quran. Dan iki tergantung amal kula lan panjenengan. Termasuk sing paling gagah niku kuwi salat niku. Makane Nabi selalu pesen salat. Karena napa niku pertanyaan awal. Kasaran niku KTP lah niku. Kalau jenengan kate mlebet hotel di persediaan yang di booking kula lan panjenengan, napa sing dipesan. Kayak kula jenengan mesen tempat sing paling apik berarti kula ahli Quran. Kan ngoten iki. Tapi kudu gak ada KTP. Napa KTP ini hukum Islam itu lho. Salate posone lho baru niki lancar perjalanan. Paham? Tapi kalau lan panjenengan lihat duwe KTP tok yo nenteni. Paham iki? KTP ini kok lengkap, ya sholatnya lengkap. Ya makanya antri tengah lambat. Saya kedirame. Dan itu yang namanya ada raudhah min riyadil jannah. Paham maksudnya? Kalau orang panjenengan modalnya sholat, modalnya sedekah, modalnya pokok-pokok. Jadi pokok-pokok administrasi negara akhirat kita. Paham maksudnya? Kalau panjenengan ngamal niku tidak ahli Quran, tidak ahli nopo berjuang kayak nopo namanya berbuat kebaikan yang mengantarkan kebenaran panjenengan yang dianggap mati dalam keadaan mati di jalan Allah. Jadi kita lepas. Hari kebenaran panjenengan mandek teng alam barzakh tapi aman tentu. Kenapa? Karena dilindungi oleh aman. Kayak warga negara kan pasti dilindungi oleh nopo status sih. Kalau bikinkan status sih karena nopo wong iman, sholat di api. Niki lek salat desa, tapi roto-roto wis ditanyai salat wis ngelayeng kabeh, nang di salat iki. Wis lambat. Terus kadang gak paham syarat rukune salat. Lah mugi-mugi kula lan panjenengan syarat rukune salat saged paham. Mantun ngoten aitikane salat ikhlas, napa malih wudu, khusyuk saged kula panjenengan saged dilampahi. Tasih iling mboten syarat rukune salat. Halo ibu-ibu iling ngoboten kok gak enek sing taklet sakniki mulai. Makanya kalau kan sering taklet jenengan napa ditakleti lek napa lek umpamane enek pertanyaan masalah fikih ditakletaken. Termasuk bab-bab salat. Sing paling parah sing sering kula lan panjenengan salat niki batal. Sing sering niki sing sering terjadi ketika ada air wudhu yang menghalangi meskipun setitik. Kayak nopo mangsi. Contoh ini, macet. Titik mawon. Boten kata lho titik mawon. Binape ini sahabat dikeken ulang. Ono wong sahabat sholat
ternyata teng anggota badan ini sedikit mangsi. Hal yang tidak mencegah masuknya, ada hal yang mencegah masuknya air ke kulit. Sedikit mau. Tapi kita bikin ulang sholat. Karena nggak sah sholat. Ya Rasulullah ini airnya nggak melek pas wudu. Jadi wudu batal berarti sholatnya belok bang. Ya kadang keluaran panjang wudu mawon kayak ayam mati. Berat langsung sholat. Nggak meneliti antara yo nopo ini sing menghalangi air nopo nyentuh tengku. Hati-hati. Ini ngiling mawon, insya Allah kaya wis roto-roto wis eruh. Insya Allah wis eruh nopo boten. Eruh tapi kadang lali. Kangge kesusune termasuk malih tumak ninai. Lek tiang istri pun ngantos rambutnya medal. Dan istri rambutnya medal setunggal mawon itu batal sholat karena aurat termasuk aurat. Terus lepas sholat bolong sarungi bolong. Sing antara lek tiang jaler lutut kali udel pusat. Nah niki kok enek sing bolong. Niki maka sholatnya batal. Jadi kudu dibalik ngomongin rokokan kudu damel suwal. Jadi lumane napa nibat napa bolong sarunge kali tertutup kali suwal. Jadi boten angsal buka aurat termasuk kudu tumaninai takbire niku kudu jelas. Allahu Akbar niku kudu jelas. Dan iki napa kraten niku sing akan menjamin kululan panjenengan ketika masuk alam barzah niku pertanyaan-pertanyaan sing iso dampingi kululan. Baru setelah niku selesai proses ternyata kululan panjenengan kok ahli Quran sing teko. Dikowo kae dijemput dan niku sing mengantarkan kululan panjenengan langsung mendapatkan surgane Allah. Lek mati dalam keadaan ahli ilmu. Amin ya rabbal alamin. Pengen tetap antri teng alam barzah napa langsung ditarik ke surgane Allah? Lek kaya semangat ingin langsung mlebu kabeh. Tapi lek ditingali kaya libar-libur ae lek ngaji. Nawas salli ala Muhammad. Kan pun jelas kalau nyampe akan Imam Ghazali jauh uang sepuh kegiatannya gak enak amaliannya. Pokoknya ini majlis wis lungguh, ini ngaji mau ngaji, kalau ngaji istiqomah. Gak ada nopo-nopo, ini modalnya ini ngaji ibadah pun, atau budi-budi ngaji, istiqomah. Pasti ini sholat bawah pasti lagi. Cuma tambahan amalnya itu jihadnya adalah ngaji. Ketika meninggal ternyata gak enak tengah alam. Jadi pun ngantos kula niki diarani miskin. Niki kula bi Allah dikeken mlebet surga sing pun dimawon. Niki lek tiyang mati dalam keadaan golek ilmune Allah. Tapi kula nang panjenengan arah-arah abot istiqomah. Terus nawasan abot. Padahal lek gak usah maham. Lek ningali ceritane tiyang sepuh iki gak usah maham. Pokoke wis ngaji. Niate golek ilmu. Lagi kalau lek sik nom-nom kan butuh ngoten syaratnya tolakul il. Tapi lek pun sepuh istiqomah niat sing arep napa teng agamane Allah. Dan ini yang menyelamatkan kululan panjenengan enggak usah kamu urip teng alam barzah. Jadi masuk ditanyai malaikat lengkap syaratnya langsung dijemput. Insyaallah penak lho boten. Kayak penak. Tapi istiqomah ini gue sing abot gitu. Waduh, belum terang ngoten kan ini dasar Imam Ghazali menceritakan ya. Gerono, termasuk Al-Quran itu orang yang mati syahid. Ya Allah, sinten sing pademo. Termasuk ayat itu wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya. Ya Allah, sinten sing badhe nyampe nonton derek-derek kula sing tasih urip. Tiang kadang orang mati syahid itu ngeluh sabar temen. Ternyata orang yang mati di jalan jenengan nikmatnya luar biasa. Seandainya kalau diberi pilihan di jenengan ya, kalau balik malih pengen perang malih, pengen mati syahid mah. Kalau seandainya dikei balik, si mati syahid pengen balik malih tengah alam dunia, pengen mati syahid mati. Tapi wis krono wis selesai, enggak balik. Lah umpamane kuluran panjenengan meninggal tidak akan keadaan dalam fisabilillah, gentun sak lawase ngoten. Wong sing mati syahid pengen balik malih. Keranten balasannya itu tidak terduga dari Allah kenikmatan. Dan kuluran panjenengan gak usah ngangkat pedang tadi.
Enggak usah boleh musuh, tapi kululan panjenengan niat no niat pas wae ngaji ojo sampai enggak ngaji. Golek ilmu teng pundi mawon sing kula panjenengan saged istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Berarti perang bagi saya, berarti perang di sinten tadi ya. Perang demo BBM. Ayo, sedes bagi saya, bagi sakit. Pondok Islami. Terus boten sing rame bentrok bal-balan, tawuran antar kelompok. Terus boten gegeran sembarang. Sedes masalah akhir, ribut urusan dunia. Ini kisah sering terjadi mulai zaman siang. Maka dikata tiang sing amal, tapi amal di boten sah. Ini sing amal iman tapi batal sholat, krono syariate gak dilengkapi. Atau ikhlas iku kurang ngamal krono menungso. Ini rugi aja. Annahum yusinuna sunnah. Dia meyakini amal ibadah. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim. Wa liqa'i fahabitat a'malum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itulah orang-orang yang kafir, ya, tidak percaya, ingkar terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Tauhid Quran, enggak percaya isi Quran dan yang lain, Rasul, ulama, Rasul Anbiya, dan tidak percaya ada kebangkitan dari kubur, hisab, pahala, siksa. Enggak yakin. Ya kira yakin. Makanya nek wong wis gak yakin kan lemah ibadah. Terus rasa-rasa lemah ibadah. Kula jenengan, ada wis sing penting salat kan mboten berarti. Dikira kula panjenengan urip niki mari ngoten salat selamat selesai. Padahal mriku wis sudah disediakan nikmat yang besar oleh Allah dan kula jenengan wis meninggal dunia. Tapi karena kula jenengan kurang yakin, bukan yakin kurang, paham ya? Wis yakin ada akhirat tapi kurang kuat. Hari ini biasa-biasa, mereka cukup sholat. Kadang sholat mawon sih, aras. Padahal tengah akhirat kululan panjenengan sakit mendapatkan kenikmatan yang bahagia itu. Lek kululan panjenengan mutlak murni sedaya urip kululan panjenengan diwakafkan kangge Allah. Insya Allah. Tapi banyak malu gagal tak amalin, hancur nih. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Bahkan besok di hari kiamat tidak akan mendapatkan nilai sama sekali. Lek wong sing kafir wis mutlak wis iman entek kafir, karena syaratnya amal iman. Lek syaratnya wong iman bisa diterima adalah kayak kula wingi diterangkan nggih. Lek tenan oleh temriki hadis Nabi. Ini wong lek teng kitab Duratun Nasih kula wingi niku nerangaken amal wong itu tidak sebesar ketika di akhirat tidak sebesar sayapnya nyamuk. Sholat wong itu, sholat kuluran panjenengan sing dianggap gagah niku. Ternyata nilainya di sisi Allah hanya sebesar nopo seberat sayapnya. Nah kira-kira sayapnya nyamuk iso ditimbang nopo? Kenapa kok nilainya kok semacam niku? Karena tidak khusyuk. Lan kuluran panjenengan wis boten khusyuk, boten hudu, boten ayo kula bikinan sholat khusyuk mboten. Ayo. Dan kula bikinan kadang sik rumo sobat gangan deno sholat. Padahal kula bikinan enggak tahu sholat sudah temriki ayat ini jelas no. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Amale batal niki krana iman iki. Krana imane gak Terus ketika diangkat falaluki mulai tidak akan mendapatkan timba balasan amal bagi orang yang tidak memiliki syarat-syarat diterimanya amal. Jadi ngomong iman keikhlasan. Makanya kata Nabi nafsiri ayat ini, lek di umatku kok banyak yang syirik, kok banyak yang kafir kata Nabi. Loh, ya Rasul kata ditanya misalkan, nopo umat ini dengan banyak yang nyembah berhala, nopo banyak yang murtad? Enggak, umatku enggak nyembah matahari, umatku enggak nyembah rembulan, umatku enggak nyembah patung, enggak. Tapi umatku kadang ibadahnya tidak karena Allah. Kadang memiliki nopo namanya itu, karena ingin nopo namanya semangati kesenangan awake dhewe. Jadi iman nopo namanya
niate niku bukan murni karena Allah. Jadi sembarangan. Ini kayak sholat niku sembarang. Dan terus keluaran panjenengan untuk menuju sholat sing khusyuk kan abot. Terus ngoten. Ayo sinten sing iso sholat khusyuk sakniki. Saged ngoten sholat khusyuk. Abote gak karu-karu. Ya nopo kula lan ya tetep sholat tapi istighfar. Lebaran tak kula lan panjenengan semangat sholat bukti nonton pengiran ya Allah kula pun sholat tapi kula sholatnya kata singkiran. Sebab nikulah Allah memberikan ampunan. Insyaallah. Ya kadang kula lan panjenengan krana wis mari sholat pede. Sampai mari sholat mari lengkap padahal hatinya gak dan ketika tengah akhirat ternyata gak ada nilainya. Kenapa? Karena pas sholat sing diiling senes Allah. Terus nawadan ibu-ibu nek sholat sing diiling kelambine nopo Allah. Waktu mimpi sing diiling masakan, sing diiling umbahan, sing diiling kora. Waktu sing kering kora. Padahal sing tas takbir. Allahu Akbar, sing diiling langsung kora. Sing diiling langsung umbahan. Waduh kita udan. Aku kali pas iki sholat asar udan. Wah kok gak mari-mari imam iki jane. Kesusu kate nopo nolong umbahan. Nah niki kula panjenengan gak ada nilai. Leres ngadep teng ngersane Allah, tapi kula panjenengan atine gak nyam. Tinggal sahabat-sahabat lek pun sholat. Rasul-rasul para nabi lek pun sholat hilang dunia yang fana niki hanya fokus teng Allah. Lah kula bikinan ngoten niku boten saged mboten. Moro-moro gak iling duwike ngoten. Moro-moro gak iling omahe lek salat. Moro-moro gak iling keluargane saged mboten. Gak enek sing. Malah lek salat tambah iling malah. Terus mboten. Tambah iling, lek salat malah tambah iling. Bahkan duwe sing ketrisuk iling. Nama sholli ala Muhammad. Kula bikin dengan rusak kesalahan ngoten iki sik pede. Kalau itu sholat bisa mati pede. Dan ternyata setelah di akhirat fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ternyata gak ada nilai. Nilainya gak maka di kelurahan panjenengan dengan kelemahan putusan dasar ini cek istighfar, cek Allah diberi kesempatan, diberi ampunan. Iya iki wis salat gak usul malaikat. Maka ditanya yo bingung. Ketika ditanya tengah lambatnya bingung, buka bingung, sulit kata jawab, mikir kaget, keweden ini malah iso mboten. Bukan berarti kelurahan panjenengan gak iso jawab krono garo, kadang krono kaget, keweden. Kenapa kok wedi? Krono kula dengan mental tidak kuat. Krono imannya kurang sempurna. Terus mboten. Coba nek imane hebat, wong cerdas, angone lengkap, gak kira keweden. Tapi kalau bicara keweden arep grogi, arep sulit. Kenapa? Karena sholatnya kurang sahih. Nopo karena nilainya gak ada. Maka di keluar banyak istighfar terus. Kayak lewat melalui ngaji ini gitu. Bentuk keluaran panjenengan membuktikan kepada Allah ingin memperbaiki semua amal. Amin ya robbal. Kalau bicara ngaji ini ingin menutupi kesalahan-kesalahan. Ya Allah kalau sholat bukan sakit, tapi kalau usaha sholat cek tambah khusyuk cek sempurna melalui golek ilmu. Ini cara keluaran panjenengan menutupi kesalahan. Wis sholat gak jelas. Ngaji gak jelas malah grundel, malah murid-murid lek dijak ngaji enten mboten. Sing paling parah maneh wis gak paham gak gelem salat. tambah parah. Tingkatane macam-macam. Sing tambah parah gak iman iku kan. Mutlak lek niku batal. Lah mugi-mugi kula panjenengan ibadah-ibadah sing boten ternilai karena terhalang kemampuan. Terhalang kemampuan di musuh kudu terhadap kemampuan kula dengan di sepuro kali Allah hadilai golek termasuk dikir yang lalai hati ini nilainya gak kayak niku. Dalika jazaa'u jahannam bima kafaru wa ta'adu ayati wa rusuli huswa. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Jadi orang-orang sing macam niku nih, orang-orang yang
kafir, orang yang sholatnya tidak khusyuk, orang yang pamer, orang yang riya, niku balasannya adalah neraka jahanam. Lek wong sing iman, terus amale gak di Allah dimurkai, diusir. Kalau tidak iman tapi amalnya tidak. Sering sing sampeaken nggih, sirkul asghar kata Nabi. Yang paling aku takutkan kepada kalian adalah sirkul asghar. Sirik kecil apa sirik kecil? Ini riya, pamer, sum'ah, ujub. Itu sirik kecil. Ini diusir oleh Allah. Diusir. Wa tahu tu ayat. Kenapa? Karena dia mengambil ayat-ayatku dan utusanku sebagai bahan tertawaan. Enggak dijabel landasan beramal. Lek wong kafir pancen gak gelem, lek kula lan panjenengan gak berjalan di jalan yang sesungguhnya. Wis ono rele tapi kula pinjen gak lewat rele niku. Lewat liyan nih. Rusak apa boten? Rusak. Kayak niku. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tapi lek wong iman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdaus, maka orang tersebut akan berada di surga firdaus. Surga firdaus ini tengah-tengah surga. Wa'lah dan lebih tinggi-tinggi nih. Jadi mantun surga firdaus ini langsung aras Allah. Jadi mantun surga firdaus ini langsung aras Allah. Dan kudulan panjenengan lek nyuwun surga, bi nabi diperitahno nyuwun surga firdaus. Ping pinten kudulan panjenengan nyuwun surga? Ayo sedino niki lho pinten. Tahu ngoten. Paling sing disuwun ya duwe, pendamelan lancar, awak sehat. Pancen ae modele urusan dunia malih. Teng akhirat gak tahu disuwun. Sing urip diku sing dikula minyak tekso. Sedangkan sing kate tempat sing sanawa sing gak tahu di istiqomah nyuwun. Nabi nganjur sampeyan lek jalur surga firdaus. Terus ketika sujud, ketika doa, ketika nopo mawon kata-kata mau nyuwun surga lek kan tafsir Quran. Sapa wong sing nyuwun surga ping 3, maka surga dijawab. Kula pinjenengan iki lek nyuwun surga ping 3, maka surga dijawab. Wahai hamba Allah, aku akan dimasuki, aku akan ditempati oleh engkau. Jadi surga ini mendoakan bahwa orang yang meminta surga itu akan dipanggil dan akan menempati surga yang dia minta. Ya, bulan panjenengan gak tahu minta, gak tahu ditunggu di surga ini, akhirnya amale gak menuju surga. Sulit amal, paham deh. Ketika bulan panjenengan gak didoakan oleh orang-orang yang baik, maka setiap langkah dan setiap kalimat keluhan yang panjenengan keluar tidak bernilai di akhirat. Naudzubillah, niki fadilah daripada keluhan panjenengan kata doa. Sakit diterami ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Wis kesel. Derek. Bong derek sakjam nopo derek? Derek. Ngantuk ae kawan iki. Aku mulai adem-adem bukan. Ya Allah, luar biasa tantangan keluhan panjenengan ngaji. Sudah jadi surga firdaus. Wa khalidina fiha la yakun anha hiwala. Dan ditempatkan khalidina abadi. Terus si paling luar biasa wong lek masuk surga gak pengin pindah malih. Nopo sing dinikmati temoe gak pengin pindah. Ditawari liyan mau. Kalau bikin dengan letter dunia paling awal itu enggak cukup bikin oleh rumbulan pengen pindah, pengen merasakan lihat. Let's know letter dunia, sakit mati bulan lagi. Kemudian buang pengen duit umat, mungkin lah umat duit, wes alhamdulillah umat. Oleh rumbulan nyawa umat lian, yo api ikuti baik. Let's know letter dunia kan boten. Ngopo mawon duit sepeda, duit barang, tilu. Tapi ketika masuk surga, termasuk surga itu. La yabghuna anha hiwala. Dia tidak akan mau pindah ke tempat yang lain. Masuk teng wis teng mriki. Ditawani lihat enggak? Langsung merasa pas nikmat. Niku lek sing teng akhirat. Pun. Bantu dengan kul laukan al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru. La nafidal bahru. Berikut dijelaskan ya tafsir iki. Napa Qurtubi ini. Teng Qurtubi ini dijelaskan orang-orang apa namanya ini? Tiang-tiang sing apa? Tiang-tiang sing ngamal niku wau nggih. Sing ngamal napa? Wau niku khalidina la yakun anha hiwala niku.
orang yang tidak mau pindah keranten napa? Keranten dawe napa ulama-ulama tafsir niku. Keranten orang teng surga niku wis gak enek unek-unek sing elek atau iri teng wong li. Jadi nopo sing dianu nikmati Allah niki langsung cocok. Langsung sifat ini nek teng dunya niki langsung gak ada sifat konan. Dikene nopo mau tidak cukup. Puas rumangsa syukur terus saklawasi. Dan ini perbandingannya diurip teng alam dunia. Lek teng akhirat ge kaya niku lek pun mlebu surga. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakan Muhammad, jadi kisi kula sampai akan wau niku enek wong Yahudi. Enek wong Yahudi ngomong, wahai Muhammad, sampeyan iki kok ngomong ilmu iku kok titik jarene kan ngoten iki. Ilmu iku kok titik. Lek teng ayat walau ji'na ziyadatan alal bari adadan awasna. Jadi ilmu itu kok ngomong kok titik, padahal Al-Quran itu adalah tempatnya ilmu yang paling banyak. Hari turun ayat ini, oh itu yang dikehendaki adalah sifat-sifat Allah. Kalau seandainya sifat-sifat Allah itu ditulis, lautan itu didadik numangsi untuk menulis kalimat-kalimat ciptaan Allah, keajaiban Allah itu, nikmat Allah yang ene, sedaya ciptaan Allah sing ene, lana fidal bah, lautan itu entek. Tapi kalimat Allah sih bahkan ditambahkan 7 lautan malih. 7 lautan malih didadik nomangsi, dijadikan alat malih nulis entek malih. Bahkan teng ayat lintun ini ku noponan ini pohon-pohonan. Pepohonan sing enek teng alam dunya niki dijadikan mangsi, dijadikan penane entek. Ayat-ayat Allah sih wonten. Ini maksud daripada kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madad. Meskipun didapatkan dengan hal yang sama. Lek teng ayat itu niku 7 lautan malih atau 7 dunia malih. 7 dunia malih. Iki saking agungnya nikmati Allah. Qul katakan wa innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan aku itu podo menungsoni, podo anak Adam kata Nabi Muhammad. Podo kayak awakmu tapi aku diberi wahyu oleh Allah untuk mengajak engkau menuju menyembah satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Podo lek menawa paman kana yarju, sapa wong sing pengin bertemu Allah. Sing pengin mengharap pahala dari Allah, ingin bertemu dengan Allah, ingin mendapatkan nikmat dari Allah, falyamal amalan, maka berbuatlah amal yang baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sampai sekali-kali menyekutukan Allah. Niki amalan, amalan terberi dicatat. Leeni wong pengin tangi jam pinten mawon. Kalau dengan dianjurkan maos surah ini. Kul man apa mulai pun ini wong. Kul innama oh ini. Kul law kana al-bahru midadan mulai niku nggih. Mulai niku dengan maos sampai akhir ayat. Kul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Lek kula panjenengan lek pengin film maos niku pengin tangi jam pinten mawon insyaallah digugah tangi piyambak niki ijazahan saking Ibnu Abbas nggih. Teng mriki disebutkan idza arta wa Ibnu Abbas anahu qala rajulun. Ya Ibnu Abbas kata seorang nih, sahabat santri ini, kula niki pengin tangi di waktu malam jam samunten. Ternyata kula tetep turu, boten saged tangi. Sering boten kula lambangan. Pengen tangi jam sekawan malah tangi jam gangsal. Aduh wis mari jamaah. Terus boten pengen tahajud tiba wis ada. Hari ketinggalan tahajud.
Are nopo faqala Ibnu Abbas dalu, idza aradta taku ma'isaatin sita minal lail. Ketika engkau ingin bangun di waktu yang kau kehendaki, kalau bicara karbe jam 3, karbe jam sekawan, karbe jam setahun jam kali, faqra idza aradta majila. Maka bacalah ketika engkau sudah leyaleye, baca turun itu. Ketika engkau sudah berada di tempat tidur, maka bacalah kullau kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya innama annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Hafal no badan? Hafal no. Niki pena lek diwaca mik satu kali nggih, carane teng mriki mau satu kali. Tapi sing paling penting kula panjenengan niku lek pengin bertemu Allah dengan tempat sing paling baik, maka perbalaknya amal sing tidak ada sirik. Ikhlas nih, belajar ikhlas. Ikhlas niki kudu belajar, enggak gampang moro-moro ikhlas. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya kali Allah saged ditakdir dados tiyang sing ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Iki selesai pantun